Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Diansyah dari Program Studi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum Sains Data Geospasial. Lanjut, acara ketiga yaitu mengenai Object Detection berbasis Deep Learning untuk inventarisasi dan monitoring kesehatan tanaman kelapa sawit. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai GeoAI, Deep Learning, dan Single Shot detektor atau SSD. Nah, GeoAI itu apa? GeoAI merupakan sebuah kombinasi antara kecerdasan buatan atau AI dengan data geospasial. Nah, GeoAI ini memanfaatkan teknologi AI seperti machine learning ataupun deep learning untuk menganalisis data yang memiliki dimensi lokasi ataupun terkait kespasialan tersebut. Nah, untuk deep learning itu apa? Deep learning merupakan turunan dari GeoAI. Itu merupakan sebuah mesin learning yang menggunakan artificial neural network dengan banyak lapisan untuk memodelkan dan mempelajari representasi data yang kompleks. Nah, untuk deep learning ini memungkinkan sistem untuk belajar dengan data-data yang telah diberikan. Nah, untuk dalam pembuatan kali ini kita menggunakan single shot detector, yaitu merupakan sebuah metode dalam deteksi objek yang dirancang untuk mendeteksi objek dalam gambar secara efisien dan cepat. Oke, kita langsung saja masuk ke proyek kita. Nah, sebelum melakukannya, kita harus mengunduh data foto udara. Nah, itu foto udaranya diambil dari mana? Kita ambil dari openareal.net. Untuk tampilan pertamanya berupa beberapa grid-grid seperti ini ya, dan petanya bisa kita zoom in atau untuk memperdetail area. Nah, ini kita menggunakan yang foto dari Lawang Agung, yaitu yang 2017. Oke, setelah kita masukkan, kemudian kita buka di uh, ArcGIS Pro. Nah, kemudian kita dapat membuat sampel ataupun label yang digunakan untuk training deep learning. Nah, untuk pada pembuatan sampelnya ini kita menggunakan beberapa bookmark. Fungsinya bookmark kita buat apa? Ini buat menyimpan layer ataupun lokasi zoom in kita pada suatu layer. Nah, untuk pembuatan sampel ini diusahakan agar mewakili seluruh kelapa sawit yang ada di area kajian. Seperti area kelapa sawit itu seperti di pinggir sungai, yang sawit yang terkena bayangan, yang cerah, ataupun yang masih muda. Nah, di sini terdapat beberapa ukuran jenis jenis dari kelapa sawit yang yang kita gunakan. Nah, kemudian apa yang kita lakukan yaitu kita bisa melakukan menggunakan maksudnya tools processing, yaitu train deep learning. Nah, untuk train deep learning ini kita menggunakan beberapa ini model parameter seperti single shot yang telah saya sebutkan tadi, kemudian base-nya kita ganti menjadi 8. Ini bukan alasannya karena device yang saya gunakan ini device kelas mid range. Jadi jika nilainya gede, maka otomatis eh, lama itu, seperti itu. Nah, kemudian kita juga langsung hasil dari pelatihan tadi kita dapat lakukan export training. Nah,
Hasil dari pelatihan deep learning tadi berupa file HTML. Ya, ini kita menggunakan single shot detector, kemudian terdapat grafik. Nah, grafik ini artinya apa? Di sini terdapat loss dan batch process. Nah, pada awal batch waktu kita training data ini terlihat bahwa loss-nya ini tinggi. Nah, semakin lama apa batch-nya untuk training data itu semakin tinggi atau pengulangannya itu, maka uh, validation-nya dan trainingnya itu semakin turun. Nah, tetapi di sini mengalami overfitting. Yang artinya apa? Yaitu validation-nya itu lebih tinggi daripada data training. Nah, jadi untuk model yang telah kita buat ini seharusnya diulangi karena average precision score-nya cuma 0,2,61. Nah, untuk scale dari average precision ini dari 0 sampai 1. Nah, semakin tinggi average-nya, itu artinya bahwa model itu dapat mendeteksi objek yang kita inginkan, yaitu kelapa sawit itu dengan lebih presisi. Nah, kemudian di sini terdapat beberapa sampel result-nya, yaitu ground truth prediction-nya, seperti ini yang pohon-pohon yang tidak kita masuk dalam deteksi, kemudian rumput, kemudian ini juga dapat mendeteksi kelapa sawit, ini untuk kelapa sawit yang ada di dekat sungai, kemudian ini yang bagian cerah. Oke. Kemudian kita lanjut masuk masuk ke dalam langkah selanjutnya, yaitu melakukan detect objek. Untuk detect objeknya ini kita oh ya, sebelum itu mal- sebentar sebentar. Training data. Nah, pada proses deep learning ini kita menggunakan epochnya cuma 30. Nah, ini berpengaruh terhadap sensitivitas algoritma dalam dengan model yang kita training. Nah, maksimum semakin tinggi epoch semakin tinggi epoch yang kita gunakan, maka semakin detail atau semakin sensitif juga dalam training data yang kita gunakan untuk menganalisis objek tersebut. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya jika semakin tinggi, maka waktu yang digunakan itu semakin lama. Jadi saya menggunakan epoch 30 saja untuk melakukan training karena untuk menghemat waktu dan mengingat spesifikasi laptop. Nah, kemudian untuk di prosesornya kita menggunakan CPU yaitu AMD Ryzen 5. Dan untuk externnya kita yang di eh, seperti yang di lawang itu. Oke. Kemudian setelah itu kita masuk ke detect object. Nah, untuk detect objeknya ini saya menggunakan 2 kali percobaan, yaitu yang pertama dengan se-extend layar segini, maksudnya se-AOI ini. Nah, pada AOI tersebut bisa dilihat bahwa nah, ini merupakan hasil dari detect objeknya. Bisa dilihat, benar-benar bisa dilihat bahwa tidak semua sawit ini terdeteksi. Ini karena apa? Karena terdapat
karena epoknya tadi karena rendah, jadi eh, dalam mendeteksi objek ini kurang sensitif dan bisa dilihat untuk atribut tabel yang terdeteksi dalam proses detek objek ini sekitar 6.000 sekian. Nah, untuk yang kedua, saya sudah juga mencoba yang untuk kedua. Bentar, coba. Nah, ini yang kedua. Ini menggunakan external layer-nya itu cuma kecil, yaitu cuma area segini. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ini lebih cepat dan lebih akurat untuk percobaan yang saya coba dengan extend layar yang lebih kecil. Nah, kemudian kita juga dapat menganalisis kesehatan eh, kelapa sawit dengan menggunakan VARI. Nah, VARI ini apa? VARI merupakan indeks untuk mengidentifikasi dan memantau kesehatan distribusi vegetasi hijau di hijau. Ya, kita lihat untuk yang dari matiin layar yang lain. Nah, ini merupakan deteksi objek uh, yang telah dilakukan buffer dan buffer dari identifikasi fitur yang di grid point. Nah, dapat dilihat di sini dapat mendeteksi objek berdasarkan indeks vari. Nah, untuk itunya kita masuk ke view. Untuk value-nya ini ya seperti yang bisa dilihat kurang dari sama dengan 14 ataupun sampai 43 yang merupakan bahwa tanaman tersebut sehat. Itu juga melakukan simbolisasi dari merah ke hijau. Nah, ini untuk yang layernya full. Nah, bisa dilihat bahwa untuk tingkat deteksi objek untuk yang menggunakan full extend, yaitu layer di ini, Lawang Agung yang full ini, dibandingkan dengan yang lebih moderate, yaitu dengan layer yang lebih kecil, apa extendnya yang lebih kecil, ini lebih banyak mendeteksi yang layernya lebih kecil karena epoxnya tadi yang kita gunakan cuma 30. Oke. Nah, untuk nilai brand aromatik dari varinya ini dari 18 sampai 9. Oke. Nah, pada hasil ini terdapat nilai confidence juga. Sebentar, saya lihat di tabel. Nah, ini merupakan nilai tingkat confidence. Confidence-nya apa? Nah, ini keyakinan model dalam mendeteksi objek tersebut. Misal, dan dalam rentang scale 0 sampai 100. Semakin tinggi nilai confidence-nya, maka model ini yakin bahwa objek yang kita deteksi itu merupakan kelapa sawit. Oke, seperti itu. Sekian dari saya. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.